ingin bertanya, saya terlambat sholat maghrib, lalu pada tasyahud akhir saya lupa menambah rakaat. Mak, bertimpa-timpa nih. Saya ikut dengan imam dan saya salam. Lambat, masbuk maksudnya. Masuk ke masjid, imam rakaat kedua, ikut dia rakaat kedua. Imam rakaat ketiga, ikut dia rakaat ketiga. Imam salam, ikut pula dia salam. Waktu salam itulah baru dia teringat, langsung berdiri menambah rakaat. Bagaimana hukum solat saya itu Pak Ustaz? Solatnya sah. Lalu kemudian apa dalilnya? Nabi pernah solat 2 rakaat, Nabi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya sama sahabat, apakah turun wahyu ya Rasulullah? Kenapa kalian tanya turun wahyu? Tadi kau sholat 2 rakaat. Ditambah Nabi lagi. Hikmah Nabi dibuat Allah lupa supaya mengajarkan umatnya yang lupa tahu bagaimana cara melanjutkan sholat kalau terjadi. Coba kalau Nabi Muhammad SAW tak pernah lupa. Lupanya Nabi itu pun sebagai syariat bagaimana cara melakukan sholat kalau terlupa. Maka bangkit, langsung tambah 1 rakaat tadi, lalu kemudian sebelum dia sujud, apa namanya? Sahwi. Allahu Akbar sebelum salam. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak lupa. Duduk antara 2 sujud, sujud lagi. Allahu Akbar. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak lupa. Duduk baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi itu pun saya lupa juga Pak Ustaz. Sujud sahwi sesudah salam. Kalau sujud sahwi lupa sebelum salam, maka sujud sahwinya sesudah salam. Salat sah Pak Ustaz? Sah. Salat ada 3. Salat ada, salat qadha, salat i'adah. Salat qadha yang mana? Salat ada yang mana? Salat ada, salat tadi, subuh tadi, ada. Salat subuh di waktu subuh, ada. Salat qadha yang mana? Salat yang tinggal dulu-dulu, waktu belum hijrah, digantinya sekarang. Namanya salat qadha. Salat i'adah yang mana? Salat dia, selesai salat, ditengoknya sikunya ada bekas cat. Tak kena air wudhu, berarti wudhunya batal. Kalau wudhu batal, salat tak sah. Diulangnya balik salat itu. Nama salatnya salat i'adah, mengulang salat. Jelas? Saya sudah lama mengikuti kajian Ustadz di YouTube. Ada satu pertanyaan penting yang belum saya dapat. Saya baru lulus dari sarjana teknik sipil. Saya cita-cita membuat perusahaan jasa konstruksi yang amanah. Sebelum itu tentu saya harus belajar di perusahaan lain agar dapat pengalaman dan ilmu prakteknya. Namun perusahaan yang menyogok agar bisa menang tender sudah sangat kental. Jadi saya sudah berusaha mencari lowongan perusahaan yang amanah, tapi sangat sukar didapat. Begitu rupanya dalam dunia konstruksi. Lalu tahu kita sekarang. Pertanyaan, apa hukumnya bekerja di perusahaan yang menyogok? Tapi saya niatkan untuk belajar seluk-beluk administrasi tender yang rumit untuk bekal membuat perusahaan konstruksi sendiri. Apakah uang yang saya makan dari gaji selama bekerja di sana itu berkah? Bagaimana cara jitu? Kau sedang apa? Mencuci. Mencuci itu bagus atau tak bagus? Bagus. Tapi mencuci pakai air kencing bisa? Tak bisa. Mencuci mesti pakai air suci, mensucikan. Innallaha thayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tak menerima kecuali yang suci-suci saja. Tapi saya yakin dan percaya, sekarang kan sudah jadi tren hijrah, artis hijrah. Maka di dunia konstruksi pun saya yakin itu sudah ada yang hijrah. Nanti kita cari jamaah konstruksi yang sudah hijrah. Kau konstruksi kan? Iya, sudah hijrah. Nah, sholatnya udah Pak Ustaz, konstruksinya belum.
belum total hijrah. Itulah gunanya komunitas. Komunitas artis hijrah, komunitas desainer hijrah, komunitas biker hijrah, komunitas konstruksi hijrah. Dia membuat sebuah komunitas. Bagaimana cara jitu memaafkan teman yang telah menzolimi, yang sedihnya di depan kita baik, di belakang kita dizoliminya kita, Pak Ustadz. Kalau dia terkait masalah hukum, kau tuntut dia ke pengadilan. Selesaikan dulu, supaya dia jangan makan haram. Tapi kalau hanya sekedar perasaan, maka sholatlah di tengah malam, berdoalah kepada Allah, bayangkan wajahnya, ampunkan dia ya Allah, berikan dia rezeki yang halal supaya betul hidupnya, kasih anaknya soleh solehah, matikan dia husnul khatimah. Buat tiap malam, lama-lama hilang. Pernah Ustaz buat? Udah saya buat. Hilang Pak Ustaz? Belum lagi. Sebagian hilang. Begitu cara. Yang saya ajarkan itu bukan dari saya, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita doakan orang an zahiril ghaib, orangnya tak tahu, maka Allah akan menurunkan malaikat. Malaikat waktu itu mengatakan, amin, kabulkan doa orang ini, walaka mithluh, kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Nama saya tak saya sebut, dari Lampung. Saya bangkrut usaha, sampai ini banyak hutang, termasuk riba. Tak ada yang bisa membayarnya Pak Ustaz. Datang sahabat mengadu dililit utang. Kata Nabi, kau banyak baca doa ini. 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wal ajzi wal kasal, wal jubni wal bukhul, wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, jauhkan aku dari kesusah hati, wal hazan, kesulitan, wal jubni, pengecut, wal bukhl, pelit, wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Hammi wal hazan, ajzi, lemah, wal kasal, malas, wal jubni, pengecut, wal bukhl, pelit, dhala'id dain, dililit utang, wa ghalabatir rijal, dikuasai orang lain. Apakah Nabi hanya mengajarkan doa saja? Tidak. 8 asnaf zakat, salah satunya untuk orang yang dililit hutang. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Sesuai antara jumlah doa dengan usaha, sesuai antara zahir dan batin. Yang paling besar keutamaan menolong orang yang lepas dari utang. Saya jumpa jamaah, dia dalam kesulitan, nanya sama Ustadz, apalah yang bisa melepaskan kesulitan saya nih Pak Ustadz? Kata Ustadz dia, pergi kau ke kampung, cari di kampung itu orang yang tak sanggup keluar rumah, sampai tak sanggup menatap wajah yang punya warung, saking banyak utangnya, lalu kau bayarkan utangnya tanpa dia tahu siapa yang membayar. Akhirnya pergilah jamaah ini ke kampung, carinya kampung-kampung, pergi dia ke warung. Pak, siapa yang paling banyak utangnya di sini, yang sampai malu belanja lagi? Nah, ini orangnya, saya bayarkan. Tapi kasih tahu dia bahwa ada orang bayar, jangan kasih tahu orangnya. Akhirnya dilepaskan Allah segala kesulitan hidup saya Pak Ustaz. True story, kisah nyata. Yang mau mengamalkan silakan, yang tak mau mengamalkan, tengok aja lah. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan kesulitan orang, dimudahkan Allah urusannya di hari kiamat. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan kesulitan di dunia satu orang, dilepaskan Allah kesulitannya pada hari kiamat. Wallahu fi aunil abdi wa kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan tetap menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudara. Pertolongan Allah akan turun kalau kau mau menolong saudara.
Bulan ini Yayasan Tabung Wakaf menolong fakir miskin, anak yatim dan duafa, panti asuhan 6 ton beras disalurkan dari masyarakat Pekanbaru supaya Allah menolong Pekanbaru dan umat Islam di Pekanbaru. Kirimlah ke nomor berikut ini. Yayasan Tabung Wakaf 6 ton. Bulan depan target ketua yayasan 12 kecamatan Pekanbaru, di targetnya satu kecamatan 10 ton, 12 kecamatan 120 ton. Amin. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ilahi nas tulil firdausi